silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali bertemu Anda pagi ini karena pertemuan kita akan bermanfaat jika Anda mau terbuka tentang perasaan Anda dan kita akan bekerja sama untuk mencari solusi. Ya, Ibu, saya sangat membutuhkan bantuan ini. Nah, jadi sebelumnya kita akan sepakat dulu. Jadi saya di sini sebagai konselor, Anda sebagai konseling. Jadi saya berharap Anda harus terbuka, jujur, supaya saya bisa memahami apa yang Anda alami. Dan Anda jangan takut, saya akan menjamin kerahasiaan ini. Ya, Kalau Anda sudah siap, kita bisa mulai saat ini. Dan Anda coba ceritakan apa yang Anda mau ceritakan kepada saya. ya, Ibu. Memang saya ada beberapa masalah dengan orang tua saya, Ibu. Makanya saya bisa ada di sini, Ibu. Tapi sebenarnya saya malu untuk membahas masalah saya, Ibu. Saya merasa saya tidak pantas untuk membahas masalah saya kepada orang lain. Jadi kamu bilang kamu malu untuk menceritakan masalah ini kepada orang lain. Tidak apa-apa, saya memahami. Ya, Ibu, tapi saya tidak bisa mengatasi masalah ini sendiri. Saya memahami perasaan Anda. Kalau boleh memilih, saya tidak ingin membahas masalah ini dengan orang lain, Bu. Tetapi saya membutuhkan masukan atau pendapat dari sudut pandang orang lain, Bu. Jadi Anda bilang Anda kurang percaya untuk menceritakan ini kepada orang lain. Tapi sebelumnya juga saya juga pernah bertemu dengan banyak orang yang sama seperti kamu yang kurang percaya, tapi dengan perlahan-lahan mereka mulai sampai untuk bercerita. Dan semoga dalam kesempatan ini Anda bisa bercerita atau bersantai di dalam ruangan ini. Ya, Ibu, saya setuju dengan Ibu. Baiklah, kita lihat saja ke depannya. Ya, Ibu, saya memang belum pernah melakukan konseling sebelumnya, Ibu. Tetapi karena saran dari wali kelas saya, maka saya mengambil langkah ini. Tidak apa-apa, coba Anda ceritakan lebih lanjut apa yang Anda rasakan hingga saat ini. Pada awalnya hubungan saya dan orang tua saya baik-baik saja, Ibu. Tetapi terkadang saya melihat orang tua saya kehilangan kendali atas diri saya. Biasanya saya berpikir bahwa ini adalah hal yang biasa sering terjadi, Ibu. Tetapi kadang-kadang mereka sering kehilangan kendali atas diri mereka. Dan itu cukup membuat saya merasa tidak nyaman, Ibu. Karena saya takut itu akan berpengaruh pada hasil belajar saya dan kondisi adik-adik saya. Dari cerita Anda yang saya rangkul bahwa orang tua Anda sering marah-marah dan Anda khawatir dan dampaknya kembali kepada diri Anda dan adik-adik Anda, begitu? Iya, Ibu. Ya, saya baru kelas 2 dan belum tamat sekolah. Tapi belajar saya waktu kelas 1 tidak sebagus waktu saya SMP dulu. Sedangkan anak saya masih SD dan ya akan sangat sulit jika dia dibesarkan di lingkungan yang seperti ini. Berarti Anda sangat sayang kepada adik Anda dan sangat peduli dengan masa depan. Iya, tetapi saat ini saya merasa bahwa saya semakin jauh dari hasrat dan niat belajar. Jadi saya mulai khawatir akan pengaruhnya pada hasil belajar saya saat ini, apalagi adik saya yang masih SD. Kalau Anda khawatir karena di satu sisi Anda lebih khawatir dengan orang tua dan adik Anda. Apakah seperti itu? Ya, saya lebih memikirkan saya dan adik-adik saya.
daripada kondisi hubungan saya dan orang tua saya. Apalagi ada adik saya yang masih belum sekolah. Oh iya iya. Oke, teruskan. Jadi penting bagi saya untuk melakukan apapun yang saya bisa untuk menyatukan semuanya. Baik. Bagi saya semua itu menyelamatkan mereka. Tetapi perhatian besar saya pada adik saya yang belum sekolah, karena sebelumnya ada beberapa kejadian ketika dia berhadapan langsung dengan ledakan kemarahan dari bapak saya, dan sejak itu saya merasa khawatir akan dirinya. Saya terkesan dengan upaya Anda untuk memastikan adik-adik Anda dan memperhatikan mereka berada di lingkungan yang stabil, dan itu kerja bagus Anda sebagai kakak supaya membela mereka. Saya ingin memastikan bahwa saya masih berguna untuk adik-adik saya. Ya, nampak sekali Anda cerita tentang mereka. Mereka sangat spesial bagi Anda. Ya, mereka sangat penting dan spesial bagi saya.